Di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang rumus aligning torque yaitu MZ dan juga gaya samping FJ. Nah, ini kita lihat bahwa MZ itu merupakan fungsi dari KIZ, LT, LR. Nah, ini belum merupakan fungsi dari alfa atau sudut slip. Nah, sedangkan kita menghendaki hubungan antara atau persamaan momen itu kita harapkan fungsi dari sudut slip atau alfa. Demikian juga yang FJ yang mana ya? Nah, FJ itu juga bukan merupakan fungsi dari sudut slip. Nah, ini kita perlu rubah. Di sebelah kanan sama dengan ini itu ada variabel alfanya atau sudut alfa. Nah, itu caranya bagaimana? Itu caranya kita bahas di video yang ini. Jadi kita tujuannya adalah merubah persamaan MZ dan FJ itu sebagai fungsi dari alfa atau sudut slip. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu tentang alfa atau sudut slip. Nah, untuk ban yang mengelinding dengan sudut slip alfa, slope dari equatorial line di kontak area itu sama dengan tangen dari alfa jika tidak ada sliding. Nah, jika tidak ada sliding itu slope-nya atau kemiringan dari equatorial line itu dia lurus. Garis miringnya itu lurus. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa alfa itu sama dengan atau slope-nya itu adalah tangen alfa. Jadi slope dari equatorial line itu karena dia tidak ada sliding dia lurus, berarti kemiringannya itu kita bisa rumuskan dengan tangen alfa. Nah, ini maksudnya ini. Jadi ini adalah equatorial line yaitu di bagian tengah-tengahnya yang terdefleksi antara bagian yang sini dengan yang sini, yang tengah. Seperti ini. Itu adalah bagian yang ya ekuatorial, berarti dia tengah-tengah itu artinya dia tidak mengalami deformasi. Nah, ini kalau kita perbesar itu menjadi seperti ini. Jadi dari ujung kiri ini sampai ujung kanan itu adalah dari A sampai D. Nah, sedangkan sudut slip itu adalah ini alfa. Nah, alfa itu kita bisa gambarkan dari equatorial line. Nah, pada kasus tidak terjadi sliding itu lurus ininya. BC ini lurus, sehingga kita bisa tahu sudut yang terbentuk itu adalah alfa. Nah, slope-nya itu adalah tangen dari alfa. Kemiringannya adalah tangen alfa. Dengan demikian, untuk sudut slip yang kecil karena tidak ada sliding, yaitu sudut kecil, sehingga alfa itu sama dengan tangen alfa. Nah, alfa atau sama dengan tangen alfa itu adalah sumbu tegak dibagi dengan sumbu datar. Sumbu tegak dibagi dengan sumbu datar adalah tangen. Tegak bagi datar. Ya, benar. Nah, ini untuk menghitung alfa ini ada dua cara. Yang pertama itu slope-nya itu kita asumsikan minus, jadi seperti ini. Saya nggak tahu ini penjelasan di buku. Jadi kita akan menghendaki atau kita menggunakan referensi bahwa sebelah kiri itu adalah x-nya positif itu di sebelah kiri, sehingga ini kan miringnya ke sini. Semakin x semakin besar dia semakin ke bawah, berarti dia slope-nya itu negatif. Nah, dengan demikian untuk mencari slope dari kurva ini miring ini berarti minus dari Y2 dikurangi Y1. Ini adalah sumbu tegaknya, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan sumbu datar. Sumbu datarnya adalah dari B menuju C. Ini adalah kontak paths-nya, sehingga LT per 2 ditambah dengan LT per 2 sehingga menjadi LT. Nah, dengan demikian slope-nya itu adalah minus Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan LT. Itu adalah sudut pandang yang pertama, yaitu bahwa slope-nya itu adalah minus Y2 min Y1 dibagi dengan LT. Nah, ini minusnya kita kalikan ke dalam kurung sehingga menjadi ini minus Y2 ditambah dengan Y1 atau Y1 dikurangi Y2 dibagi dengan LT. Nah, itu adalah slope-nya atau tangen alfanya.
Nah, karena alfanya itu sangat kecil itu akan sama dengan alfa, sehingga alfa itu sama dengan Y1 min Y2 dibagi dengan LT. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini slope-nya itu juga kita bisa rumuskan minus Y1 min LR, karena kan tadi bahwa dia kurvanya itu turun miring turun, sehingga minus, yaitu minus Y1 min LR. Nah, ini saya nggak tahu, ini ada sepertinya asumsi. Jadi Y1 min Y2 per LT itu sama dengan minus Y1 min LR. Y1 kita lihat yang mana, Y1 dibagi dengan LR, ini LR-nya. Nah, jadi slope-nya itu bisa kita nyatakan dengan dua cara. Yang pertama, minus Y2, minus dalam kurung Y2 dikurang Y1 dibagi dengan LT, atau slope-nya kita bisa tuliskan juga, yaitu tegaknya itu Y1 dibagi dengan datarnya adalah LR. Nah, ini dari mana saya tidak tahu, ini adalah pemikiran yang mendalam dari yang penemu rumus ini kali ya. Nah, kita ikuti aja. Jadi alfa itu dirumuskan Y1 min Y2 dibagi dengan LT sama dengan minus Y1 min LR. Ini adalah asumsi yang ditemukan oleh si pembuat rumus ini. Nah, kita sudah tahu alfa. Nah, sekarang kita perlu memasukkan alfa ini ke dalam MZ maupun FJ. Nah, sehingga rumus alfa ini kita bisa gunakan untuk menghitung Fj per alfa, artinya nanti Fj itu fungsi dari alfa, dan Mz dibagi dengan alfa, artinya dia landing torque nanti sebagai fungsi dari alfa. Ini adalah gaya samping atau cornering force sebagai fungsi dari alfa. Nah, ini adalah alfa yang pertama. Nah, kita juga bisa gunakan rumus alfa yang kedua. Nah, ini menurut pendapat saya sendiri yang saya pikir-pikir lagi, yaitu alfa atau sama dengan tangen alfa atau slope-nya, slope tangen alfa itu adalah kita tidak mengasumsikan yang ini, X-nya itu tidak kita asumsikan ke kiri. Nah, ini kita asumsikan X-nya itu ke kanan, jadi slope-nya itu naik. Nah, ketika slope-nya naik berarti dia positif. Positif artinya Y2 dikurang Y1 dibagi dengan LT. Nah, itu adalah sudut pandang yang kedua. Y2 min Y1 dibagi dengan LT. Nah, ini karena slope-nya itu positif, itu sama dengan Y1 min bagi LR, Nah, jadi ada dua alfa. Alfa yang pertama itu adalah Y2 min Y1 dibagi LT sama dengan Y1 min LR. Ini artinya kita asumsikan bahwa slope-nya itu naik. Nah, sedangkan yang pertama tadi, ini adalah slope-nya turun, minus, yaitu berarti minus. Alfa sama dengan tan alfa, yaitu Y1 min Y2 dibagi dengan LT sama dengan minus Y1 min LR. Nah, kenapa kita punya dua definisi alfa? Karena alfa yang pertama itu nanti kita gunakan untuk menghitung Y1 min Y2. Sedangkan alfa yang kedua ini kita gunakan untuk menghitung Y1 plus Y2. Nah, ini nanti rumus ini itu kita gunakan untuk menghitung Y1 plus Y2. Kalau yang ini itu kita gunakan untuk menghitung Y1 min Y2. Nah, kenapa kita butuh Y1 min Y2 dan Y1 plus Y2? Karena ini sesuai dengan rumus MZ ini. Kita lihat bahwa MZ itu kita punya variabel yang namanya Y1 min Y2. Nah, sedangkan di FJ mana ya? FJ kita punya variabel Y1 plus Y2. Nah, ini kita supaya bisa kita masukkan variabel alfa, berarti nanti Y1 plus Y2 ini kita ganti dengan yang kita rumuskan tadi. Y1 plus Y2 diganti sebagai fungsi dari alfa, dan juga MZ ini Y1 min Y2 kita rubah sebagai fungsi dari alfa. Nah, sekarang kalau Y1 min Y2 itu bisa kita langsung ketahui bahwa Y1 min Y2 itu sama dengan alfa kalikan LT. Sedangkan Y1 itu sama dengan minus alfa LR. Nah, sedangkan Y1 plus Y2 kita harus manipulasi dari rumus ini. Nah, dari rumus ini kita bisa geser menjadi Y2 min Y1 sama dengan alfa LT. Nah, sehingga Y2 sama dengan alfa kalikan LT dibagi dengan Y1. Ya, ini kita rubah, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Sehingga Y2 sama dengan alfa LT tambah alfa LR. Nah, Y1 kan alfa LR, sehingga kita masukkan menjadi alfa LR. Nah, kita tujuannya adalah mencari Y1 plus Y2. Sehingga Y1 plus Y2 itu sama dengan alfa LR. Y1 kan alfa LR ditambah dengan Y2 adalah alfa LT ditambah dengan alfa LR, sehingga menjadi 2 alfa LR ditambah alfa LT.
Sehingga kita bisa keluarkan 2 alfanya menjadi 2 Y1 plus Y2 sama dengan 2 alfa kalikan LR plus LT per 2. Nah, ini adalah Y1 plus Y2. Nah, Y1 plus Y2 kita sudah ketemu, kemudian Y1 minus Y2 kita juga tahu dari persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi. Nah, Fy itu rumusnya dari yang video sebelumnya kita sudah ketahui bahwa gaya samping atau cornering force atau gaya gesek dalam arah samping itu adalah KY kalikan Y1 plus Y2 kalikan LT per 2 plus LR. Nah, Y1 plus Y2 ini kita ganti dengan yang ini, sehingga menjadi KY 2 alfa LR tambah LT per 2 kalikan LT per 2 tambah LR, sehingga alfa kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, sehingga Fj per alfa sama dengan 2 KY kalikan LR plus LT per 2 kuadrat. Ini kan sama. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui hubungan antara gaya samping atau cornering force atau gaya gesek dalam arah samping, yaitu Fs atau Fj alpha. Ini gaya sentrifugal, misalkan ini adalah gaya geseknya atau cornering force. Kita tahu hubungan antara gaya samping dengan sudut slip. Ini kita lihat kalau alfanya pindah ke kanan sama dengan adalah Fj sama dengan alfa 2 KY LR plus LT per 2 kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan pada landing torque atau momen landingnya. Nah, rumus MZ itu adalah KY kalikan Y1 min Y2 kalikan bla 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 bla. Nah, Y1 min Y2 itu adalah alfa LT. Ini kita bisa tahu dari sini ya. Dari ini. Berarti Y1 min Y2 itu adalah alfa LT, sedangkan Y1 itu adalah minus alfa LR. Nah, sehingga menjadi MZ sama dengan KY alfa LT sepertiga LT per 2 kuadrat tambah LR kalikan L plus LT per 2, sehingga ini berarti yang minus ini tidak dipakai ya, berarti ya yang ini Y1 adalah minus alfa LR tidak dipakai. Nah, itu dipakai, kita langsung ini kita ganti dengan alfa LT ini. Y1 min Y2 kita ganti dengan alfa LT, sehingga alfanya kita bisa pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, sehingga MZ dibagi dengan alfa itu adalah KY LT kalikan sepertiga kalikan LT per 2 kuadrat tambah LR kalikan LR plus LT per 2. Nah, ini kita sudah temukan hubungan antara landing torque dan sudut slip. Kita sudah punya gaya samping sebagai fungsi dari sudut slip dan juga landing torque sebagai fungsi dari sudut slip alfa. Nah, selain itu kita juga bisa menghitung pneumatic trail TP. Nah, bagi yang belum mengetahui pneumatic trail, apa itu pneumatic trail? Pneumatic trail adalah ini jarak antara gaya sentrifugal dengan gaya gesek. Fs adalah gaya sentrifugal, gaya sampingnya. Fj alpha itu adalah gaya gesek yang terjadi antara permukaan ban dengan jalan. Nah, ini tidak segaris ketika berbelok, yaitu terjadi jarak pergeseran atau jarak, sehingga ada yang namanya TP yaitu pneumatic trail. Nanti ini akan menentukan besarnya landing torsi. Nah, kita tahu bahwa momen MZ itu adalah Fj kalikan TP, karena tadi ya dari ini, jadi momennya itu adalah Fj alpha kalikan TP atau Fj kalikan TP. Ini kalau belum terjadi sliding kan Fs sama dengan Fj alpha. Gaya sentrifugal sama dengan gaya geseknya. Atau cornering force-nya, ini cornering force. Nah, dengan cara rumus momen yaitu Mz sama dengan Fj kalikan TP, kita bisa hitung pneumatic trailnya yaitu Mz dibagi dengan Fj, yaitu Mz dibagi dengan Fj. Mz-nya kita sudah tahu rumusnya sebelumnya, dan Fj juga kita sudah tahu, sehingga pneumatic trailnya kita bisa tahu LT per 2 kalikan sepertiga kalikan LT per 2 kuadrat tambah LR kalikan LR plus LT per 2 dibagi dengan LR plus LT per 2 kuadrat. Sorry. Nah, dari ketiga rumus yang sudah kita turunkan, yaitu Fj dibagi dengan alfa dan Mz dibagi dengan alfa, gaya samping atau cornering force dibagi dengan sudut slip, Mz sebagai fungsi dari sudut slip, dan pneumatic trail, itu ada dua parameter yang menentukan karakteristik elastisitas lateral ban, yaitu KY dan LR. Kita lihat TP itu sebagai fungsi dari variabel yang namanya LT, kan panjang kontak pas, dia tetap, asumsi tetap.
ada LR. Ini LR berarti yang perlu kita tahu. Rumusnya kan LT bisa kita ukur. Nah, sedangkan yang parameter lain yang kita butuhkan adalah LR. Kemudian yang ini kita butuh LR juga, dan KY LR. Ini butuh LR dan KY. Ingat bahwa KY itu adalah kekakuan lateral, satuannya Newton per meter persegi, sedangkan LR itu adalah yang ini, yang bagian belakang yang mengalami defleksi. Ya, ini gimana ngukurnya? Ini susah ini. Kita perlu yang namanya kekakuan lateral dan LR, yaitu bagian belakang yang eksponensial tadi. Nah, KY dan LR itu kita bisa peroleh dari eksperimen. Eksperimen seperti apa saya tidak tahu. Nah, kita akan bahas bukan cara eksperimen tetapi metode, sekedar metode, yaitu bagaimana cara kita menemukan KY dan LR dari eksperimen. Saya kira cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.